سبحان الله الحليم سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء علمه سبحان الله عالم الخفيات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kembali kita bisa berjumpa dalam program Karomah Fajar, di siaran yang insya Allah mencerahkan, membangkitkan dan menyatukan umat, yaitu di Kafah Channel. Para pemirsa, pagi ini Rabu 2 September 2020, saya Abdul Aziz sebagai pembawa acara akan menemani Anda sekalian selama kurang lebih 60 menit ke depan dalam program Karomah Fajar di rubrik kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Ibnu Ani Tamam. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustaz nggih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya walafiat. Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua dan pemirsa Kafah Channel yang menyaksikan juga dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, rubrik kajian kitab Riyadhus Shalihin pada pagi hari ini akan mengkaji tentang bab asobat, masih bab asobat dengan tema kekuatan fisik tidak bisa mengalahkan kekuatan psikis. Dalam kurang lebih 1 jam ke depan nanti kita akan mendapatkan penjelasan-penjelasan dari beliau tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan sabar ya, dan apa hubungannya dengan kekuatan fisik dan kekuatan psikis gitu ya. Dan secara lebih mendalam langsung saja nanti materi disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ibnu Ali Tamam. Kepada beliau kami persilakan, monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudilla lahu syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الحاضرون الكرام, pemirsa channel yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan yang dimuliakan oleh Allah ini bisa bermuajah kembali melalui sosial media. Mudah-mudahan perjumpaan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ngaji bareng kita mudah-mudahan senantiasa dibarengi dengan maunah hidayah dan kebaikan-kebaikan insyaallah, sehingga menjadi ilmu yang barokah, manfaatul din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Kafah Channel yang dimuliakan oleh Allah,
kelanjutan membahas berkaitan dengan masalah sabar, ya. Kita ketahui berkaitan dengan sabar itu ada sabar ketika kita perintah-perintah Allah, kemudian sabar berikutnya kita sabar dalam rangka menjauhi larangan-larangan Allah, dan sabar berikutnya adalah sabar berkaitan dengan bala musibah yang kemudian menimpa kita. Nah, pemirsa kafakan yang dimuliakan oleh Allah, banyak hal yang kemudian berkaitan dengan bahasan sabar, ya. Dan kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan sabar itu pada pukulan yang pertama. Kali ini adalah kekuatan fisik itu tidak bisa mengalahkan kekuatan psikis. Artinya kekuatan psikis itu lebih hebat dan lebih kuat, ya, dibandingkan kekuatan fisik. Kita akan bahas kali ini dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa Cafe Channel yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan hadis berikutnya yang ditulis oleh beliau Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Jadi dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau adalah istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau Sayyidatina Aisyah ini tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit taun. Jadi ini berkaitan dengan kejadian kita pada saat sekarang ini, ya, penyakit taun atau wabah pandemi yang melanda kita pada saat sekarang ini, ya, wabah taun yang berupa virus corona. Jadi Sayyidatina Aisyah ini tanya kepada Rasulullah tentang penyakit taun. Wa akhbaraha annahu kana 'adaban yab'athuhu Allah Ta'ala 'ala man yasha. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Aisyah, menjelaskan kepada Aisyah, taun itu adalah adab yang kemudian dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan taun itu adalah rahmat bagi orang yang dia itu beriman. Walaysa min 'abdin yaqa'u fi ta'un fa yanqusu fi baladihi sabiran muhtasiban. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tidaklah kemudian bagi seorang hamba yang dia itu di saat ada taun, ya, di saat wabah itu menyerang, ya, kemudian dia itu ada di wilayah itu, terus dia bersabar, kemudian dia itu mengharap kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah, dikarenakan dia itu mengetahui atau dia itu memahami bahwasanya tidak ada satupun kejadian, ya, atau kemudian tidak ada satupun yang kemudian menimpa pada dirinya kecuali apa yang kemudian telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lahu mithlu ajri syahid, maka baginya akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang syahid. Allahu Akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Pemirsa kafakian yang dimuliakan Allah, hadis ini menjelaskan berkaitan dengan wabah pandemi atau Allah memberikan taun itu pada suatu wilayah, pada suatu negeri, itu adalah azab bagi orang, tapi itu menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman, ya.
Dan orang-orang yang beriman ini di saat kemudian ada wabah, ada musibah, balak dan sebagainya, ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa bersabar dan berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika kemudian dia itu bersabar dan mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia memahami tidak ada satupun yang kemudian menimpa dirinya kecuali yang apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang syahid. Nah, pemirsa Kafa Channel yang dimuliakan oleh Allah, disinilah kemudian letak kesabaran orang-orang yang beriman dan kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Nah, pada saat kemudian dia bersabar atas apa yang kemudian menimpa dirinya, kemudian dia mengharapkan kebaikan-kebaikan atas apa yang kemudian terjadi, maka pahala syahid menanti. Pahala syahid disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Nah, pemirsa Kafa Channel yang dimuliakan Allah. Tapi kemudian ada pertanyaan mungkin pada saat sekarang, Ustaz, apakah kemudian ya cukup sabar, ya, nerimo, gitu ya, diam saja? Itu kayak begitu? Tidak. Makanya kemudian kalau kita belajar dari apa yang dulu pernah terjadi pada masa Khalifah Umar ibn Khattab, di saat pandemi itu ada atau kemudian taun itu ada, ya harus dilokalisir. Jadi dilokalisir pada satu tempat sehingga kemudian orang-orang yang di situ memang tidak boleh keluar dan orang luar tidak boleh masuk. Nah, kita kenal mungkin sekarang bahasanya isolasi atau lockdown gitu. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasul dalam kekhilafan Islam seperti itu. Jadi ketika kemudian ada kejadian wabah kapanpun itu terjadi, maka metode ini yang kemudian digunakan. Ya, karena itu pernah dicontohkan oleh para pendahulu-pendahulu kita dan itu efektif. Sehingga orang yang sakit diberikan pengobatan yang maksimal, diobati dengan dokter terbaik, dengan penelitian, sehingga kemudian wabah itu cepat berlalu. Dia kemudian terganggu dengan penyakit itu. Jadi penyakit itu ada ya pada wilayah seperti saja, tidak kemudian menyebar kemana-mana. Nah, permasalahannya yang terjadi pada saat sekarang ini itu orang yang sehat malah juga merasa sakit gitu. Kenapa? Karena penanganannya yang kurang tepat. Jadi coba kalau kemudian kita itu mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar ibn Khattab, luar biasa. Dan bagi kaum muslimin sudah pernah kemudian menangani hal-hal yang demikian. Nah, pemirsa Kafa Channel yang dimuliakan, sekali lagi, ketika kemudian kita itu membahas berkaitan dengan sabar, maka sabar di saat kemudian ini dan kita meyakini insya Allah Ta'ala akan kemudian kebaikan-kebaikan pada kita. Nah, insya Allah apa yang kemudian dijanjikan oleh Rasulullah berkaitan dengan pahala syahid itu akan menanti kita. Dan mudah-mudahan kita semua kaum muslimin, ya, seluruh pemirsa Kafa Channel dan juga seluruh keluarga kita semua, mudah-mudahan sudah senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga akan menghindarkan kita semua dari wabah yang terjadi pada saat sekarang, insyaallah. Seluruh kaum muslimin juga terhindar dari wabah yang terjadi. Amin Allahumma amin. Baik, pemirsa Kafa Channel yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Atha bin Abi Ribah. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Atha bin Abi Ribah. Beliau menceritakan qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Atha ini bercerita bahwasanya berkata Atha ya radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan
dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada beliau berdua. Ala urika imra'atan min ahlil jannah. Sahabat Abdullah bin Abbas ini bertanya kepada apa? Maukah engkau aku tunjukkan kepada seorang wanita yang dia itu ahlul jannah? Fakultu bala. Kemudian sahabat Atta ini menjawab tentu. Qala Abdullah bin Abbas, qala Ibnu Abbas, hadhil mar'atus sauda atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah bin Abbas ini menceritakan ada seorang wanita hitam gitu ya, yang dia itu datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian wanita hitam ini matur kepada Rasul. Jadi berkata kepada Rasulullah, ini usra'u wa inni atakasyafu fad'a Allah ta'ala li, ya Rasulullah, sesungguhnya aku itu kena penyakit ayan ya. Jadi bahasa sekarang penyakit ini ayan. Nah, ketika kemudian penyakit itu menimpaku, itu tersingkap bajuku. Jadi aurat itu Allah Ta'ala, penyakit itu menimpaku. Itu Ta'ala. Nah, ketika kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar keluhan wanita ini, kemudian beliau bersabda, qala in syi'ti sabarti wala fil jannah. Wahai saudariku, jika engkau itu berkenan, bersabarlah, maka bagimu surga. Wa in syi'ti da'awtullah ta'ala ayyu'afika. Dan jika engkau itu mau, engkau berkenan, engkau akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah ketika kemudian didatangi wanita hitam ini, betul-betul saya Rasul, saya itu kena penyakit ayan ya Rasul, tapi ketika kemudian penyakit itu datang kepadaku ya Rasulullah, auratku ini kebuka, maka tolong doakan aku ya Rasul. Nah, kemudian Rasulullah memberikan dua pilihan. Jika kemudian engkau menghendaki ya bersabar, maka bagimu surga. Tapi jika kemudian engkau itu menghendaki untuk kemudian aku doakan, ya, maka engkau akan disembuhkan oleh Allah. Nah, mendengar dua pilihan ini, pemirsa Kafah Channel yang dimuliakan oleh Allah, wanita hitam ini dan berkata, faqalat asbiru, kalau begitu ya Rasul, aku sabar ya Rasul. Berarti dia jaminan surga gitu ya. Masya Allah. Faqalat inni atakasyafu fa bi Allah an la atakasyaf fad'a laha. Muttafaqun alaih. Kemudian wanita ini berkata, aku sabar ya Rasul, tapi bajuku kan terbuka. Kalau begitu ya Rasul, doakan aku agar kemudian tidak terbuka bajuku ketika kemudian penyakit itu datang kepada Allah. Maka kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya. Nah, pemirsa Kafah Channel yang dimuliakan Allah, di sini ada ibrah atau pelajaran yang dan bahasanya wanita ini didoakan untuk sembuh tidak, tapi beliau memilih untuk bersabar, maka baginya surga wal jannah. Ibrahnya adalah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya barangkali kemudian siapapun atau kemudian saudara-saudara kita
mungkin pada saat sekarang ini penyakit dan sebagainya. Insya Allah jika kemudian kita meniru sebagaimana yang kemudian dilakukan oleh wanita hitam ini yang pernah datang kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan permasalahannya, kemudian diberikan pilihan sabar atau didoakan sembuh, memilih sabar, maka sabar itu balasannya adalah surga. Dan mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jika kemudian ada ujian kepada kita berkaitan dengan sakit dan sebagainya, semua kita senantiasa bisa bersabar, dan sabar itu baik bagi kita. Oleh karena itu, pemirsa channel yang dimuliakan oleh Allah, jadi sekali lagi pelajaran yang kemudian diambil dari seorang wanita Abbas dia itu, karena memang didoakan oleh Rasulullah, ya, dia memilih sabar, tidak memilih sembuh, tapi bukan berarti kemudian kita tidak berusaha untuk bisa disembuhkan atau kemudian tidak berobat biar sakit saja, tidak gitu. Dan kita berusaha untuk bagaimana kemudian kesembuhan itu kita dapatkan, gitu ya. Tapi kita senantiasa dengan sabar. Sabar dalam rangka untuk itu tadi, di saat kita berusaha atau kemudian mencari obat itu tidak kemudian melanggar syariah Allah. Karena ada kalanya kemudian orang itu menghalalkan segala cara berkaitan dengan apa yang kemudian tujuan yang ingin dia dapatkan, tapi justru kemudian melanggar syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Kafai Channel yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan ada ibrah juga, pelajaran bagi kita, bahasanya meminta doa kepada orang, ya, kepada saudara-saudara kita, atau kemudian kepada alim, ulama dan sebagainya, itu boleh. Atau kemudian kita meminta doa kepada saudara-saudara kita yang lain, itu hukumnya boleh, ya, selama dia hidup, ya. Jadi jangan sampai kemudian minta doa pada sesuatu yang sudah mati, itu tidak ada ajarannya. Tapi kalau kemudian kita meminta doa kepada siapapun, ya, saudara kita atau siapapun itu, ya, apalagi kemudian pada alim ulama dan sebagainya, maka itu diperkenankan. Jadi kita meminta doa kepada beliau. Hadis berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman. Siapa beliau? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu adalah muqri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembaca Quran di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qal, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud itu menceritakan, ka'anni anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud menceritakan seolah kemudian aku itu melihat, ya, di saat beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam yahkiya nabiyyan minal anbiya salawatullahi wa salam alaihi. Di saat kemudian Rasulullah itu menceritakan dari nabi-nabi, seorang nabi dari nabi-nabi, semoga salawat dan salam atas mereka semua. Jadi Rasulullah itu pernah menceritakan dulu ada nabi, gitu ya, darabahu qaumuhu fadmauhu wa huwa yamsahu dam ala wajhi. Ada pada zaman dahulu itu nabi-nabi itu, ada cerita seorang nabi itu yang kemudian dipukul oleh kaumnya. Fa'adbahu,
kemudian keluar itu darahnya, wa huwa yamsahu dam ala wajhi, kemudian Nabi itu mengusap darah dari wajahnya, ya. Kemudian Nabi itu berdoa, Allahumma fir di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ada Nabi pada zaman dahulu itu dipukul oleh kaumnya sampai kemudian berdarah, ya, dan sambil kemudian mengusap darah yang ada di wajahnya, Nabi itu berdoa kepada Allah, Allahumma qini innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka itu masih belum ngerti aja. Jadi ini yang kemudian Rasulullah sampaikan, ajarkan kepada para sahabat. Ada nabi-nabi dulu itu, di saat kemudian tidak hanya di kata-katain, sampai dipukul dan sebagainya, bahkan kemudian mengeluarkan darah. Dan di saat kemudian Nabi itu mengusap darah yang ada di wajahnya itu, kemudian mendoakan kepada kaumnya yang memukulinya tadi itu, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, duh Allah, ya Allah, ampunilah kaumku itu, ya, fa innahum la ya'lamun, karena sebenarnya mereka itu belum mengetahui. Jadi kalau saat kemudian dia itu tahu berkaitan dengan kebenaran yang kemudian disampaikan oleh Rasulnya, maka insya Allah dia memahami. Ketika kemudian paham, dia tidak kemudian menyakiti para pembawa risalah. Pemirsa kafatian yang dimuliakan oleh Allah, pada hadis berikutnya ini satu lagi, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sahabat Abu Hurairah menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu, ya, yusib minhu." Jadi seseorang yang kemudian dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan itu, yusib minhu, maka dia akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Pemirsa kafatan yang dimuliakan oleh Allah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang kemudian dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberikan ujian kepada. Jadi ini seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau kita itu menginginkan untuk naik kelas gitu, ya, dari SD ke SMP, ya, ada ujiannya, udah mampu belum ke sana gitu. Jadi kalau kemudian melewati ujian, ya naik. Dari SMP mau SMA juga begitu, ada ujiannya, kemampuannya sampai di mana. Kalau nggak ada ujiannya, nggak bisa kemudian, nggak ada tolak ukur, ya, nggak ada panduan. Nah, itu ibaratnya. Sehingga jika kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri seseorang itu, maka Allah memberikan ujian. Maka barang siapa yang kemudian dia itu lolos, ya, maka dia naik level. Nah, pemirsa kafatan yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita juga berharap jika kemudian Allah Subhanahu wa taala pada saat sekarang itu memberikan ujian kepada kita semua, ya, ini berarti tanda kita akan mendapatkan kebaikan, ya, mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesukaran itu ada kemudahan. Dan sesungguhnya setelah kemudian kesukaran itu pasti ada kemudahan. Pemirsa kafatan yang dimuliakan oleh Allah,
Kali mungkin pada saat sekarang ini para ahli dakwah dan sebagainya yang kemudian menghadapi ujian dan sebagainya, ya, ini menandakan ya insya Allah sebentar lagi akan ada kebaikan yang kita dapatkan. Ya, betapapun yang beratnya yang terjadi pada saat sekarang ini itu, ya, insya Allah dengan apa yang kemudian kita alami pada kali ini, pada kesempatan kali ini, itu menunjukkan bahwasanya sebentar lagi kebaikan-kebaikan kita akan dapat, insya Allah. Baik, itu barangkali Ustadz Aziz, apa yang kemudian kita untuk sesi kali ini berkaitan dengan sabar. Dan ini kejadian-kejadian tadi, apa yang kemudian terjadi berkaitan dengan taun, apa yang ditanyakan oleh istri Rasulullah Aisyah dengan taun, siapa yang sabar, tentunya dengan sikap sebagaimana yang diajarkan di dalam Islam, maka syahid menantinya pahala sebagaimana orang-orang syahid. Kemudian siapa yang kemudian mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar, maka insya Allah balasannya juga surga, sebagaimana yang dikabarkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas tadi, Ibnu Abbas, ketika ada seorang perempuan hitam yang pada waktu itu datang kepada beliau Rasulullah, kemudian dibandingkan meminta doa untuk disembuh, maka beliau inginkan bahwasanya dia ahli jannah walakil jannah. Ya, kemudian berkaitan dengan ada dulu para nabi itu tidak hanya kemudian dibully atau kemudian dengan kata-kata dan sebagainya, tapi bahkan kemudian dengan fisik, ya, sampai kemudian menjadikan neraka, kemudian sampai pusat darahnya Allah itu yang terangkan oleh Rasulullah itu, kemudian berdoa Allahumma suri. Ini juga sabar yang luar biasa, termasuk jika kemudian orang itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan, maka dia akan diberikan ujian atau kemudian diberikan ujian kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala itu tahu dan dia itu layak untuk mendapatkan kebaikan atau tidak. Itu Ustaz Aziz. Baik. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Ilmu untuk kita pada pagi hari ini, alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Sebelum itu kami akan sampaikan selamat datang dan selamat menyaksikan bagi para pemirsa yang baru bergabung di program Karamah Fajar ini, di rubrik kajian kita Riyadhus Shalihin bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Ibnu Ali Tamam. Baik pemirsa Kafa Channel, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Subhanallahil Halim, Subhana man ta'attafa bil izzi wa qala bih, Subhana man labisa al majda wa takarrama bih, Subhana man la yanbaghi at-tasbih illa lah, Subhana dhil fadli wan ni'am, Subhana dhil majdi wal karam, سبحان الذي أحصى كل شيء علمه, سبحان الله عالم الخفيات.
Alhamdulillah, pemirsa Kafa Channel yang dirahmati oleh Allah, masih bersama saya Abdul Aziz dan tentunya bersama guru kita Ustaz Ibnu Ali Tamam. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita pada pagi hari ini dalam program Kanal Fajar, rubrik kajian kitab Riyadhus Shalihin yang membahas tentang masih dalam bab as-sabar, kekuatan fisik tidak bisa mengalahkan kekuatan psikis. Tadi sudah disampaikan beberapa hadis terkait dengan keutamaan lebih memilih sabar, ya, karena balasannya itu luar biasa, surga balasannya. Langsung saja kami persilakan kepada Ustadz Ibnu Ali Tamam untuk melanjutkan pembahasannya. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih Mas Aziz. Pemirsa Kafa Channel yang dimuliakan oleh Allah, pada hadis berikutnya ini ada hadis yang dibuatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu an qol, dari sahabat Anas radhiyallahu an, beliau menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna ahadakumul maut liyubirri asabah. Jadi janganlah kemudian salah seorang di antara kalian, ya, jadi janganlah salah seorang di antara kalian itu menginginkan untuk mati di saat datang itu musibah. Ini tidak boleh. Jadi kalau saatnya tidak ada ujian, musibah dan sebagainya, waduh, mati aja misalnya, itu tidak boleh itu, ya. Jadi seberat apapun dilarang kemudian kita itu berkata demikian, memberikan pada kita, ya, dan begini, fa'inkan adalah buddha fa'ilan falyakul, jika kemudian dia itu memang terpaksa, udah capek betul gitu ya, dia sudah berat sekali, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada kita, falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah kemudian memberikan saran kepada kita itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jika kemudian hidupku ini, ya Allah, itu adalah baik bagiku, ya Allah, maka hidupkanlah. Dan wafatkanlah aku, ya Allah, matikanlah aku, ya Allah, jika kemudian mati itu baik bagiku. Begitu. Makanya kemudian bagi orang yang beriman itu kan hidup dan mati itu senantiasa dalam kebaikan, selama kemudian dia berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang diajarkan oleh beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama kemudian hidup ini baik bagiku, ya Allah, dan matikanlah aku, ya Allah, jika kemudian mati itu baik bagiku. Nah, pemirsa kefajian yang dimuliakan oleh Allah, ini kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran. Memang nggak boleh kemudian orang itu putus asa dan sebagainya, terus ini mati ya misalnya begitu, karena saking beratnya, atau kemudian saking dia itu tidak bisa kemudian menahan, entah itu sakit atau kemudian menahan beban dan sebagainya gitu ya, sampai kemudian mengatakan begitu. Enggak begitu. Allah memberikan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan cara atau kemudian doa yang terbaik. Ya Allah, jika kemudian hidup ini baik bagiku, ya Allah, hidupkanlah aku, ya Allah. Jika kemudian mati itu adalah baik bagiku, ya Allah, maka wafatkanlah aku. Artinya penyerahan itu tetap kepada Allah. Hidup itu juga diserahkan kepada Allah, dan mati pun juga diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pemirsa Kafa Channel yang dimuliakan oleh Allah, ini membuktikan bahwasanya orang Islam itu, jamaah, ya dalam keadaan atau kemudian kondisi apapun itu, dia tetap tegar, tetap kuat.
Kenapa? Karena sandarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kita semua belajar, jemaah. Saya juga belajar, dia semua juga belajar. Bagaimana kemudian orang Islam itu diajarkan oleh Rasulullah bahwa hidup itu akan baik selama kemudian dengan Allah, membersamai Allah, dekat dengan Allah. Dan mati pun itu juga baik bagi orang yang beriman selama kemudian itu diridhoi oleh Allah. Ya. Jadi kita mendapatkan ridha Allah dan Allah juga ridha. Kita ridha kepada Allah dan Allah juga ridha kepada kita. Dan karena itu pemirsa Cafe Channel dimuliakan Allah, maka tidak dikenal kalau kemudian orang beriman atau seorang muslim itu apa istilahnya ya, putus asa. Makanya kalau kemudian dalam Al-Quran dijelaskan wala tayasu min rohillah la yayasu min rohillahi illal qawmul kafirun. Dan janganlah kemudian kalian semua itu berputus asa dari rahmat Allah. Dan tidaklah kemudian berputus asa dari rahmat Allah itu kecuali orang-orang yang kafir. Jadi orang yang beriman, seorang muslim itu tidak akan pernah kemudian putus asa kepada Allah. Tidak tidak merasa putus asa, udah selesai ini tidak ada jalan dan sebagainya. Mesti ada jalan. Selama kemudian Allah itu bersama dengan kita, insya Allah. Ya. Dan mudah-mudahan kita semua di saat kemudian ada ujian atau kemudian cobaan yang menimpa pada kita, insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Selama kemudian kita itu dekat dengan Allah, ya, bersama dengan Allah, mudah-mudahan apapun yang kemudian kita hadapi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan pada kita semua. Baik pemirsa Cafe Channel yang dimuliakan oleh Allah. Pada hadis berikutnya ini dari Abi Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdillah Habbab bin Al-Aras radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini dari Abi Abdillah, jadi bapaknya Abdullah. Siapa itu? Habbab bin Aras. Habbab bin Aras ini adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridha kepada beliau. Qala syaqawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Habbab bin Aras ini menceritakan kami itu, saya ya, Habbab bin Aras ini mensakwa atau kemudian wadul ya. Jadi mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habbab ini menjadi Ka'bah. Jadi waktu itu Rasulullah itu sedang istirahat gitu ya. Leyeh gitu ya. Di bawah Ka'bah. Jadi ya jadi sandaran atau apa gitu ya, di bawah Ka'bah. Kemudian Habbab bin Al-Aras ini datang kepada Rasulullah. Faqulna ala tastansiru lana ala tad'u lana. Dan Habbab ini matur kepada Rasulullah, watul kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah kemudian jenengan tidak nolong aku? Apakah kemudian Anda tidak nolong saya, nolong kami ya Rasul? Tidakkah kemudian engkau mendoakan kami ya Rasul? Pemirsa Cafe Channel yang dimuliakan oleh Allah, kita ketahui kalau kemudian kita buka dalam sirah ya, Habbab bin Al-Aras ini, beliau itu tukang pandai besi. Jadi, kalau sekarang ya
ahli senjata gitulah. Nah, para pelanggan-pelanggannya itu sudah tahu kehebatan Habbab ini. Jadi karena ahli senjata yang terkenal mau pesan anak panah, pesan tombak atau pesan pedang dan sebagainya, itu Habbab ahlinya. Nah, suatu ketika Habbab ini mendapatkan pesan yang banyak itu dari orang-orang kafir Quraisy. Ya. Pada saat itu Habbab bin Al-As ini mulai kenal dengan Islam, mulai kenal Rasulullah dan datang di majelis Rasul. Nah, suatu ketika ya orang-orang para pembesar itu mendatangi Habbab, dan Habbab tidak ada di tempat, tidak ada di rumah. Orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu nunggu aja ya. Jadi menunggu Habbab bin Al-As ini sampai datang. Itu lama. Nah, setelah kemudian ditunggu beberapa lama lagi, kemudian Habbab ini sambil senyum-senyum gitu. Nah, jadi ada pelanggannya orang-orang kafir sudah nunggu di rumah. Gitu. Ya pemirsa kafacan yang dimuliakan oleh Allah, ketika kemudian Habbab itu ditanya, yang dia lagi senyum-senyum itu ditanya oleh orang-orang kafir pada waktu itu, "Hai Habbab, ada apa kok kemudian engkau itu senyum-senyum gitu? Ada apa?" Gitu ya. Nah, Habbab ini yang dimuliakan oleh Allah menjawab tanpa sadar karena ya dia saking gembiranya dan luar biasa ya yang beliau temukan itu. Ketika ditanya orang kafir itu dia nggak nyangka, bilang saja, apa kemudian engkau nggak tahu ada luar biasa, yang luar biasa. Orang-orang kafir kemudian sudah ngeklik itu, nah, ini berarti ini paling dari Muhammad ini, ya. Sehingga orang-orang kafir, berita apa yang kau bawa? Habbab bin Al-As tanpa sadar juga menjawab, apa kemudian kau nggak tahu apa yang kemudian disampaikan oleh Muhammad itu luar biasa? Tahu kayak begitu, pemirsa kafacan yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang kafir langsung mengebuki itu. Jadi Habbab bin Al-As pada waktu itu dihantam juga, dikebuki sampai kemudian pingsan. Gitu. Nah, pemirsa kafacan yang dimuliakan oleh Allah, Habbab bin Al-As setelah kemudian tahu dia itu masuk Islam, dia dipukul luar biasa sampai dia itu pingsan dan sebagainya. Kemudian yang tadinya orang-orang kafir itu minta untuk dibuatkan senjata dan sebagainya kepadanya, pesan senjata dan sebagainya, gitu ya. Akhirnya kemudian berkurang ininya kalau bahasa bisnis sekarang itu pelanggannya, gitu ya. Jadi karena dia tahu dipukul, dihajar dan sebagainya, dia banyak pelanggan yang kemudian tidak pesan lagi. Nah, pemirsa kafacan yang dimuliakan oleh Allah, jadi peristiwa ini ya yang kemudian menjadikan sahabat Habbab bin Al-As pada waktu itu mendatangi Rasul di saat beliau Rasulullah itu ada laya-laya gitu ya di bawah Ka'bah, bertelekan surban atau burdah beliau. Kemudian Habbab matul ya kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasul, "Ya Rasul, tidakkah kemudian engkau itu menolong kami? Tidakkah kemudian engkau itu mendoakan kami ya Rasulullah?" Gitu. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda kepada Habbab bin Al-As, menyampaikan kepada Habbab, faqala qad kana man qablakum yuhawmir rajul fa yufaru lahu fil hawdi fa yaj'alu fiha thumma yu'ta bil minshar. Wahai Habbab, kata Rasul,
dulu sungguh telah ada orang-orang sebelum kamu ya. Jadi Habab pada waktu itu diberikan rencana oleh Rasulullah. Dulu ada orang-orang sebelum kamu. Ada seorang laki-laki yang kemudian dia itu tubuhnya ditanam di bumi. Wa yuj'alu fiha tsumma yu'ta bil minsyar. Kemudian diambilkan untuknya itu gergaji. Fayumbau ala ra'sihi, kemudian gergaji itu ditaruh di kepalanya. Fayuj'alu nisfain, kemudian dibelah orang ini. Wa yumshatu bi amshatil hadid. Dulu ya, zaman dulu ada seorang lelaki yang kemudian dia itu diambilkan ya, untuk dia itu sisir. Yang sisir itu dari besi. Baduna lahmihi wa 'azmihi. Sehingga kemudian ketika kemudian disisirkan sisir besi itu sampai kemudian terlihat daging dan tulang. Ma yasudduhu dzalika 'an dinihi. Ya, dan itu tidaklah kemudian menjadi berkurang agamanya. Jadi ketika kemudian dipaksa untuk meninggalkan agamanya itu tidak berhenti. Dan itu yang kemudian dialami oleh orang-orang para pendahulu sebelum masa beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang-orang yang dia itu ditanam tubuhnya, kemudian digergaji tubuhnya itu hingga terbelah menjadi dua. Ada di antara mereka itu yang kemudian disisir dengan sisir besi sampai kemudian daging dan tulang belulangnya itu kelihatan. Tapi itu tidak kemudian menurutkan dia dari agamanya. Wallahi, demi Allah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yutimmanallahu hadzal amra. Ya. Akan kemudian menyempurnakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan menyempurnakan hadzal amra, berkaitan dengan urusan ini, yakni agama Allah Subhanahu wa taala. Hatta yasira raqibu min san'a ila hadratil maut la yakhafu illallah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan kemudian menyempurnakan urusan ini atau menyempurnakan urusan agama ini sampai kemudian seseorang yang dia itu berjalan dari San'a ya, dari daerah Yaman sampai kemudian ke Hadramaut, la yakhafu illallah. Ya. Tidaklah kemudian dia itu takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bi'ba ala ghanami, atau takut hanya kepada serigala yang kemudian akan menerkam kambing-kambingnya. Walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kemudian kalian itu tergesa-gesa. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pemirsa KP Channel yang dimuliakan oleh Allah, jadi apa yang kemudian disampaikan oleh Habab ini jamaah itu sesuatu yang barangkali ya pada waktu itu juga berat gitu bagi Habab ya. Jadi bisnisnya juga agak seret gitu. Kemudian Habab ini juga sering dipukuli ya, sampai kemudian pingsan seperti tadi itu. Nah, karena kejadian-kejadian yang dia alami oleh Habab ini luar biasa seperti itu, kemudian Habab ini mendatangi Rasul. Ya Rasul, tidak ada kemudian itu nolong kami ya Rasul, tidak ada kemudian dengan itu mendoakan kami ya Rasul. Alaihi Wasallam, jamaah yang dimuliakan Allah, tidak kemudian menjawab langsung atas apa yang kemudian keluhan yang disampaikan oleh Habab ini. Tapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan
perbandingan. Jadi seperti juga jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi Rasulullah memberikan pembanding. Wahai ketahuilah, dulu zaman nabi-nabi terdahulu ada, pada masa dulu ada orang-orang yang dan dia itu ditanam tubuhnya di tanah, kemudian digergaji, dibelah dua. Ada di antara mereka yang disisir itu tubuhnya hingga terlihat itu daging dan tulang belulang. Ya, sungguh atas agama. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, demi Allah Subhanahu Wa Taala akan menyempurnakan agama ini. Kemudian memberikan gambaran hingga ketika seseorang itu berjalan ya, dari Sana sampai kemudian Hadramaut, tidak ada yang ditakuti kecuali takut kepada Allah. Ada serigala yang menerkam kambing-kambing. Kalian itu stajil, ya, tergopoh-gopoh, tergesa-gesa aja. Nah, pemirsa kapal channel yang dimuliakan Allah, jadi apa yang terjadi pada Habab itu mungkin ya bagian yang kemudian dari sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita itu mengalami persekusi dan sebagainya. Itu juga mirip dengan apa yang kemudian terjadi pada masa Rasul. Ya sama lah. Jadi kalau seandainya kemudian pada masa Rasul itu ada yang lebih dari itu. Dan pada masa Rasulullah ketika Habab itu mengalami persekusi yang luar biasa kayak begitu, Rasulullah membandingkan dengan dulu zaman sebelum masa Rasul, itu ada yang lebih hebat. Dan apa yang kemudian kita bahas kemarin ya, berkaitan dengan pemuda ya, pemuda yang dakwah kepada rajanya yang tidak mau menerima Islam, sehingga kemudian pada saat ketika pemuda itu mengajarkan oleh raja, jika kemudian engkau itu ingin membunuhku, panahlah aku, letakkan aku di atas tiang itu, kemudian panah aku dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan menyebut nama Allah Tuhannya pemuda ini. Itu dakwah yang luar biasa. Nah, setelah itu kan kemudian ada cerita orang-orang yang dia menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah peristiwa itu, karena masyarakat pada waktu itu paham berkaitan dengan ternyata Tuhan itu bukan raja ini gitu. Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan alam semesta, sehingga banyak orang yang masuk Islam atau kemudian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada pembisik-pembisik raja yang biasa lah, raja gitu atau penguasa kayak begitu ya, pembisiknya itu yang jadi pengawalnya itu yang kadang membisiki yang enggak baik, sehingga pada waktu itu semua orang dibikinkan parit, kemudian dibakar di sana. Siapa yang tidak mau menyembah aku, menyembah raja itu, maka dia dimasukkan ke parit. Jadi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dia dimasukkan di parit. Sampai kemudian ada yang terakhir, ada seorang ibu yang menggendong bayi, dia ragu-ragu untuk masuk ke parit itu. Bayinya kemudian bilang, wahai ibu, engkau ada di jalan yang benar, maka masuklah ke parit. Masya Allah. Jadi pemirsa KP Channel yang dimuliakan Allah, kalau mungkin pada saat sekarang ini jamaah yang dimuliakan Allah berkaitan dengan persekusi dan sebagainya, ya dulu, zaman dulu itu ya sudah terjadi, maka itu menandakan bahwasanya kemenangan akan segera kemudian muncul. Jadi kebenaran itu kan sebagaimana kemudian matahari yang akan muncul di pagi hari ya. Jadi kekuatan apa yang kemudian dimiliki oleh makhluk Allah ketika kemudian Allah menghendaki pagi itu datang. Jadi semakin mendekati pagi, mungkin orang-orang teriak macam-macam. Ya, apa yang kemudian dia lakukan, luar biasa, bagaimana menutupi mentari pagi itu. Ya, tapi salah ketika kemudian menghendaki
sinar matahari itu muncul, tidak ada satupun kemudian ya. Jadi di saat kemudian orang-orang berteriak berkaitan dengan memanfaatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, tidak benar Allah menghendaki bahwa cahaya itu muncul, maka tidak akan pernah ada kekuatan yang bisa menghalang-halanginya. Nah, tugas kita sebenarnya saya katakan yang dimuliakan Allah, tugas kita sebagai seorang muslim ya menyampaikan aja apa yang kemudian kita pahami berkaitan dengan Islam, dan itu yang kemudian akan ditanyakan kelak di yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi peristiwa yang dialami oleh Habbab ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kemudian seseorang itu menghadapi sesuatu, kemudian dia merasa berat, ya, maka cari perbandingan yang lebih dari itu. Makanya kita kalau rajin membaca sirah Nabi, membaca sirah para sahabat, ternyata dengan apa yang kita lakukan mungkin pada saat sekarang itu kok saya kira tidak ada apa-apanya gitu loh. Jadi ya mari kemudian kita memilih atau mencari contoh atau uswah itu yang lebih dari kita, sehingga barangkali apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini kok seolah kayak begini berat dan sebagainya, atau kita merasa hebat dan sebagainya, cari aja orang yang lebih dari kita ya. Masya Allah. Dan ini yang kemudian akan menjadikan kita itu lebih tegar, ya. Ya, di saat Rasulullah itu didatangi oleh Habbab bin Al-As, menceritakan kondisinya yang luar biasa, kemudian meminta kepada Rasul, ya Rasul, kenapa jenengan itu tidak nolong kami ya Rasul, kenapa jenengan itu tidak mendoakan kami ya Rasul, gitu ya. Ya Rasulullah kemudian memberikan gambaran, wahai Habbab, dulu itu ada yang lebih dari kami, sampai digambarkan tadi itu ya, digergaji, dibelah tubuhnya, ada yang kemudian disisir tubuhnya itu sampai kelihatan daging dan tulang belulangnya. Itu tidak menjadikan mereka itu surut dari agama. Masya Allah. Nah, itu yang kemudian menjadi Habbab itu, menjadikan Habbab itu kuat kembali. Gitu. Jadi itu atau pelajaran yang bisa kita ambil pada saat sekarang juga kayak begitu. Kalau ada orang yang merasa ini ya berat dan sebagainya, karena memang ya masih belum memungkinkan untuk itu. Kita bisa memberikan contoh yang lebih dasar dari itu. Ya. Karena saya katakan yang dimuliakan oleh Allah, masa Rasulullah memang di saat dakwah ketika semakin mendekati kemenangan itu juga dakwahnya semakin berat luar biasa, terjadi penyiksaan fisik dan sebagainya. Dan itu dialami oleh para pendahulu kita. Ya. Yang mudah-mudahan insya Allah kita mungkin pada saat sekarang ini juga dekat ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kemudian dulu terjadi pada diri para sahabat dan sebagainya ya itu juga terjadi pada saat sekarang ini pada kita semua, di saat kemudian ujian dakwah yang luar biasa itu menjadikan kita semakin kuat, dan ya Nasrullah itu dekat dengan kita, sebagaimana Rasulullah menyampaikan, demi Allah, demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini, Allah yang menyempurnakan. Tapi kadang kemudian kita itu tastajil, ada saatnya, ada waktunya itu, insya Allah ya, ada waktunya. Dan insya Allah tidak lama lagi itu ya, apa yang kemudian menjadi kemenangan terbaik kita, bagaimana kemudian matahari itu tidak bisa disembunyikan di saat kemudian pagi itu menjelang datang, fajar itu akan muncul. Hadis berikutnya, wa an
Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qal laisa syadidu bisura'ah." Jadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisura'ah." Jadi bukanlah kemudian orang yang kuat itu para penggulat atau para petarung itu. Innama syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi, muttafaqun alaih. Karena sesungguhnya orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Jadi orang yang mampu untuk mengendalikan dirinya di saat dia itu marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini kekuatan fisik itu tidak bisa mengalahkan kekuatan psikis. Atau kekuatan psikis itu lebih hebat dibandingkan kekuatan fisik. Sehingga kemudian Rasulullah menyampaikan, bukanlah orang yang kuat itu yang kuat, petinju, petarung, itu tidak. Innama syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Karena sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang mampu untuk menahan diri. Ada kejadian yang unik, pemirsa kapal yang dimuliakan Allah. Di saat Muhammad Ali ya, dulu petinju legendaris tahun 80-an ini ya, 80, 90 itu ya, 80-an ya. Itu dia dikenal si mulut besar. Nah, Muhammad Ali itu memang dia memiliki strategi untuk menjatuhkan musuh lawan ya, sekuat apapun dia itu. Dia ejek terlebih dahulu memang. Ya, jadi dia perang tidak fisik, tapi perang psikis. Ya, jadi perang psikis itu menjadikan musuh itu kalah lebih awal. Dia ajak dulu musuhnya. Di saat musuhnya itu tidak bisa mengendalikan diri, ya, tidak bisa mengendalikan diri, maka mudah untuk dijatuhkan. Ya, mudah untuk dijatuhkan. Nah, ini yang kemudian menjadi strategi Muhammad Ali pada waktu itu. Ya. Nah, pemirsa yang memuliakan Allah. Kalau kita buka sejarah juga ya, ketika sahabat Khalid bin Walid. Sahabat Khalid bin Walid itu di saat beliau itu bertemu dengan pasukan Romawi yang luar biasa, besar. Kaum muslim pada waktu itu dengan jumlah yang sedikit. Kemudian ada perang tanding, majulah Khalid bin Walid. Beliau dihadapi oleh kepala pasukan Romawi pada waktu itu, ya. Nah, beliau Khalid bin Walid itu diejek terlebih dahulu begini. Wahai orang-orang Arab, kalian datang ke sini itu di tempat musara gersang tidak ada makanan, maka saya akan memberi kepada kalian masing-masing orang 2 dinar. Kemudian kembali kamu ke tempat musara. Jadi Khalid bin Walid pada waktu itu diejek ya, pada saat perang tanding. Nah, Khalid bin Walid pada waktu itu kemudian mengucapkan, wahai kami datang ke sini itu tidak bukan karena kami adalah para peminum darah. Ketahuilah, kami adalah para peminum darah. Dan kami tahu darah yang paling manis adalah darah orang-orang Romawi. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini namanya perang urat saraf ya. Jadi ketika benar Khalid bin Walid diejek, kalian orang-orang Arab datang ke sini itu untuk mencari makan.
tak kasih sanggung 2 dinar, setiap pasukan tak kasih 2 dinar, udah kembali aja ke rumah. Dan mendengar yang demikian ini, kemudian Khalid bin Walid menyampaikan, kami kesini ini kalian tahu kami adalah para peminum darah, dan tidak ada kemudian darah yang paling manis kecuali darah orang-orang Romawi. Nah, pemirsa kafacan yang dimuliakan Allah, ini perang Salam, dan perang itu tidak kalah dahsyatnya ya, dibandingkan dengan hanya fisik dan sebagainya. Sehingga Rasulullah menyampaikan laisa syadid bisura'ah, tidaklah kemudian kekuatan itu ya, terletak pada gagahnya orang, ya, kuatnya orang, tidak. Nama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang dia mampu untuk menahan hawa nafsunya di saat dia itu marah. Nah, disinilah kemudian kekuatan psikis itu akan mengarahkan ke kekuatan fisik. Jadi kalau kemudian kita tahu kejadian yang viral kemarin, ada seorang kiai yang beliau itu sepuh, itu muda gitu ya, katanya kuat-kuat ya, karena sebagai ya kalah itu, yang tuanya itu kalah itu, meskipun fisiknya luar biasa, kalah dia hanya dengan seorang. Di saat beliau itu jamlik nafsu'in dan ghadabi, kalau seandainya kemudian mau dan sebagainya, barangkali ya bisa lah. Tapi beliau dengan tenang saja, dengan santun, itu akan mengalahkan banyak orang, mudah-mudahan lagi. Nah, pemirsa kafacan yang dimuliakan Allah, ini yang juga diajarkan oleh Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga dicontohkan oleh sahabat misalnya Mus'ab bin Umair. Di saat beliau itu berdakwah di Madinatul Munawwarah, itu kan juga didatangi oleh Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khudair. Ya. Beliau dua pentolan dari suku Aus dan Hazirah pada waktu itu. Jadi Mus'ab bin Umair itu Masya Allah luar biasa, tenangnya luar biasa, mampu mengendalikan diri. Ketika kemudian Usaid bin Khudair itu datang, kalau kamu enggak ke sana macam-macam. Apa yang dikatakan oleh sahabat Mus'ab bin Umair, wahai saudaraku, duduk dulu, dengar penjelasan. Jika kemudian engkau berkenan, terima. Jika kemudian engkau tidak berkenan, aku akan meninggalkan. Itu yang kemudian menjadikan Usaid bin Khudair pada waktu itu terpesona, kemudian ketika didakwai, hati berganti kepada ada Usaid bin Khudair dan Sa'ad bin Mu'adz, sama datangnya marah-marah luar biasa. Oleh Mus'ab bin Umar, duduk dulu, dengarkan dulu. Setelah kemudian mendengar, Masya Allah, kejadian luar biasa. Jadi pemirsa katakan dan dimuliakan Allah, inilah kemudian barangkali dakwah kita mungkin pada saat sekarang ini ya, yang kemudian kita lakukan juga sama, kita menyampaikan kebenaran, ya udah disampaikan aja dengan santun, dengan cara yang sebagaimana kemudian Islam itu mengajarkan. Jadi dakwah itu menjelaskan sebagaimana Rasulullah dan juga para sahabat-sahabat yang mulia. Ya, kalau kemudian ada orang yang menggunakan fisik, menggunakan ini biasa, ya. Tapi insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa bersama dengan kita, ya, membersamai kita, dan insya Allah disitulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan kemudian kuasa Allah, atau kemudian makar Allah, ya. Ketika kemudian mereka melakukan makar, tipu daya dan sebagainya, orang-orang kafir melakukan tipu daya, orang-orang munafik melakukan tipu daya, orang yang kemudian tidak menyukai Islam melakukan tipu daya. Sesungguhnya makar Allah atau kemudian tipu daya Allah itu lebih hebat dari apa yang mereka.
Jadi pemirsa Kafa Channel yang dimuliakan Allah, sekali lagi berkaitan dengan kekuatan yang lebih hebat, dan kekuatan psikis itu akan mengarahkan kekuatan fisik, ya. Nah, karena itu kita diajarkan oleh Rasulullah untuk mengendalikan diri, dan pengendalian diri itulah sabar adanya. Baik, Masya Allah itu Ustaz Aziz, ya, untuk sesi kali ini berkaitan dengan cerita Habbab bin Al-As tadi itu, yang datang kepada Rasul mengadu, ya, Rasulullah tidak memberikan motivasi supaya Habbab dulu lebih hebat, ya. Misalnya luar biasa, ya. Sama kita pada saat sekarang ini, mungkin jadi pada saat sekarang ini apa yang terjadi pada masa sahabat dan Rasulullah SAW dulu, gitu. Dan mudah-mudahan itu menjadi penguat pada diri kita, ya, mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera datang kepada kita semua. Amin. Itu Ustaz Aziz, barangkali nanti juga ada pertanyaan, monggo, saya persilakan untuk kita bahas di sesi berikutnya. Silakan. Alhamdulillah. Itu Ustaz, pembahasan yang luar biasa tadi di segmen yang kedua ini. Dia tadi menyampaikan beberapa kisah dalam hadis-hadis Rasulullah yang isinya itu bagaimana Rasulullah mengajarkan kesabaran pada para sahabat. Dan memang orang yang kuat itu orang yang mampu menahan amarahnya. Ini yang kemudian menjadi kekuatan para sahabat dan kita dalam menjalankan dakwah Islam yang saat-saat ini itu penuh persekusi, gitu. Jadi kekuatan psikis itu memang kuat, ya. Bisa mengalahkan lebih kuat daripada kekuatan fisik. Baik, para pemirsa, pada segmen ketiga nanti kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Caranya dengan menuliskan di kolom chat YouTube. Nanti kami insya Allah akan membacakan jika ada pertanyaan, ya. Baik, pemirsa Kafa Channel, tetap bersama kami. Kita saksikan dulu pariwara-pariwara berikut ini. Subhanallahil Halim, Subhana man ta'attafa bil izzi wa qala bih, Subhana man labisal majda wa takarrama bih, Subhana man la yanbaghi at-tasbihu illa lah, Subhana dhil fadli wan ni'am, Subhana dhil majdi wal karam, سبحان الذي أحصى كل شيء علمه, سبحان الله عالم الخفيات. Alhamdulillah, para pemirsa Kafa Channel yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program Karamah Fajar. Rubrik kajian kitab Riyadhus Shalihin, bab As-Sabar. As-Sabar, kekuatan fisik tidak bisa mengalahkan kekuatan psikis, ya. Masih bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Ibnu Ali Tamam. Langsung saja Ustadz, kami persilakan pada panjenengan Ustadz Ali untuk melanjutkan pembahasan materi pada pagi hari ini. Monggo Ustadz. Oke, terima kasih.
Pemirsa Kafah Channel yang dimuliakan oleh Allah, ini masuk pada sesi ketiga. Monggo kalau ada pertanyaan dan sebagainya. Jadi saya bacakan 2 hadis lagi aja ini untuk menutup berkaitan dengan bab sabar ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini diceritakan melalui jalur, diriwayatkan melalui jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang laki-laki itu datang kepada beliau Rasulullah gitu. Kemudian laki-laki ini ngomong kepada Rasul, ya. Dia menyampaikan kepada Rasul, "Ausini ya Rasulullah, beri aku wasiat. Beri aku wejangan ya Rasul." Gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahdhab." Jangan marah. Dan ini berulang-ulang. Jadi laki-laki ini juga mungkin ketika meminta kepada Rasul itu dijawab dengan la tahdhab, jangan marah, itu juga apa gitu toh. Tanya lagi, ya Rasul, lalu apa lagi gitu. Ya Rasulullah tetap la tahdhab, qala la tahdhab. Rasulullah tetap bersabda jangan marah. Ya, mungkin 2 kali belum ini ya dia belum puas gitu. Tanya lagi, beri aku wasiat ya Rasul, beri aku jangan la tahdhab, jangan marah. Riwayat Bukhari. Ini diwakilkan oleh Imam Bukhari. Nah, pemirsa kafachan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi wejangan yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ini padat ya, singkat ya. Tapi itu bisa memberikan kepada kita semua bahwasanya berkaitan dengan marah itu ya memang harus kita kendalikan. Sampai-sampai kemudian Rasulullah diminta wejangan dari seorang sahabat pada waktu itu. Rasulullah berpesan jangan marah oleh sahabat, jangan marah. Dan boleh jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sahabat yang kemudian datang kepada Rasulullah ini memang mohon maaf ya, mungkin tipikalnya pemarah gitu ya. Sehingga pesan Rasulullah ya tetap jangan marah. Satu penting ini agar kemudian dia mampu untuk mengendalikan itu merugikan diri sendiri, karena orang marah itu tidak bisa mengendalikan diri, cenderung dia itu melakukan sesuatu itu ya seenaknya, bahkan kemudian membahayakan dirinya sendiri gitu. Sehingga apa yang dipesankan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu ya jangan marah ya, karena itu akan bisa menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain. Karena boleh jadi kemudian seseorang itu marah, itu akan menjadikan mencelakakan dirinya atau bahkan kemudian mencelakakan orang lain. Gitu. Nah, ini hadis yang terakhir. Pemirsa kafah channel dimuliakan Allah, bab sabar ini. Hadis ini melalui sahabat Abi Ibrahim ya. Wa an Abi Ibrahim Abdullah ibn Abi Aufa. Jadi dari Abi Ibrahim, yakni Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha kepada beliau berdua. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwa wantadhara hatta idza malat asy-syamsu qama fi. Jadi ini diceritakan ya oleh Abdullah bin Abi Aufa ini, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam di satu hari ya, di saat kemudian Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu menunggu musuh.
Jadi menunggu musuh. Berarti ini dalam kondisi peperangan ya. Hatta idza malatis syamsu qabati, sampai kemudian matahari itu menjelang surut lah, sore ini ya. Kemudian Rasulullah berdiri di antara mereka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, "Ya ayuhan nas, la tatamannaw liqa'al adu." Wahai sekalian manusia, wahai sahabat-sahabatku, janganlah kemudian engkau itu berharap. Jadi ini dalam peperangan loh ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pesan Rasulullah, janganlah kemudian engkau itu berharap bertemu musuh. Pesan Allah, kemudian pesan Rasulullah berikutnya, minta kepada Allah itu keselamatan, mintalah kepada Allah itu kebaikan. Dan pesan berikutnya beliau sallallahu, dan jika kemudian kalian itu bertemu dengan mereka musuh-musuh kalian, fasbiru, maka bersabarlah ya. Wa'lamu annal jannata tahta bilalis suyuf, ketahuilah bahwasanya surga itu berada di bawah kilatan pedang. Maknanya apa, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Jadi ketika kemudian bertemu dengan mereka, maka kita harus bersabar. Kita ladeni mereka dengan ya apa yang kemudian kita miliki. Ya, karena sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga itu ada di bawah kilatan pedang. Maknanya apa? Ya berarti jihad itu satu yang luar biasa mulianya, surga balasannya. Dan bagi kita kaum muslimin, jika kemudian ada musuh, maka tidak boleh kemudian kita itu lari. Ya. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa ini. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab. Rasulullah kemudian berdoa, wahai Allah, ya Allah yang menurunkan kitab, ya Allah yang kemudian menjalankan awan, jadi yang menguasai jagat raya ini, wahazimal ahzab, wahai Allah zat yang kemudian mengalahkan ahzab, ya pasukan musuh, ihzimhum wansurna alaihim, ya, jadi kalahkanlah mereka dan tolonglah kami atas mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pemirsa Kafa Channel yang dimuliakan oleh Allah, pada hadis ini Rasulullah itu kemudian memberikan penjelasan kepada kita. Jadi sekalipun kemudian di tengah pertempuran dan sebagainya, di tengah perang dan sebagainya, Rasulullah kemudian menyampaikan, janganlah kemudian kalian itu berharap untuk ketemu dengan musuh. Berdoalah tentang kebaikan aja dan keselamatan. Artinya sebenarnya kita umat Islam dan kaum muslimin itu tidak suka berperang gitu. Tidak suka berperang. Asalkan kemudian kalimatullah, kalimatul haq, ad-dinu Islam, syariah Allah itu bisa diterima, karena itu untuk kebaikan semuanya, ini atau orang-orang semua. Jadi Islam itu untuk kebaikan semuanya, tidak hanya kemudian manusia, bahkan kemudian alam semesta ini baik itu dengan Islam. Tidak hanya kemudian manusia, bahkan tumbuh-tumbuhan, bahkan hewan, semuanya itu akan baik itu dengan Islam. Dan jika kemudian ketika Islam itu didakwahkan, kemudian ada para penghalang-penghalangnya, maka wajib atas kita itu untuk bisa menghilangkan penghalang-penghalang itu tujuannya sebenarnya. Sehingga
ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menceritakan, sekalipun itu menunggu musuh, maka pesan beliau sallallahu alaihi wasallam, janganlah kemudian kalian, wahai sahabatku, ya, berharap untuk bertemu dengan musuh. Ya. Maksudnya apa? Ya, syukur-syukur jika kemudian musuh-musuh itu sudah taubat terlebih dahulu, atau kemudian mereka menerima kebaikan dan kebenaran, sehingga kemudian dia tidak kemudian terjadi peperangan. Ya. Karena ketika Islam itu datang di suatu wilayah melakukan futuhat itu tidak semata-mata langsung dihancurkan kayak dulu sebagaimana yang dilakukan oleh pasukan Tartar dan sebagainya. Orang itu membabat habis, menghancurkan, semua dihancurkan. Kalau dalam Islam tidak ada adab, tata aturan, sekalipun dalam perang. Itu hebatnya Islam. Jadi kalau kemudian dalam perang itu aja ada aturannya, ada adabnya dan sebagainya, apalagi dalam masa damai dan sebagainya, Masya Allah. Ini hanya orang yang kemudian syirik saja, atau orang-orang yang dia itu tidak suka dengan syariat, atau orang-orang yang tidak suka dengan kebaikan, yang kemudian dia itu memfitnah Islam, memfitnah kaum muslimin, memfitnah para juru dakwah, para dai, para alim, para ulama. Jadi pemirsa kehadiran yang dimuliakan Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan dalam hadis ini itu, ini dalam kondisi perang loh ya. Beliau kemudian berpesan, janganlah kalian itu berharap bertemu dengan mintalah kepada Allah kebaikan, al-afiyah, jadi keselamatan dan kebaikan. Tapi kemudian pesan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berikutnya, fa'idza laqitumuhum fasbiru, jika kemudian kalian itu bertemu dengan mereka, maka bersabarlah. Wa'lamu annal jannata tahta dhilali suyuf. Ketahuilah bahwasanya surga itu ada di bawah bayang-bayang pedang. Artinya jika kemudian ada musuh maka bersabar. Kemudian lakukan pertempuran itu, karena sebenarnya kemudian surga itu ada di bawah bayang-bayang pedang. Artinya ketika ada musuh, janganlah hadapi itu dengan sabar. Dan ketika kemudian kaum muslim itu berperang ya, dalam rangka untuk li'i'lali kalimatillah, bukan yang lain, bukan untuk harta, bukan ya. Bagaimana yang terjadi gold, gospel, and glory dan sebagainya itu kan keduniaan. Jadikan orang lain itu jadikan jajahan dan sebagainya, negerinya dijadikan jajahan. Kalau dalam Islam tidak ada itu penjajahan. Jadi kalau seandainya kemudian dulu Belanda itu ngambil dari sini, diangkut ke negerinya untuk membangun sana, orang sini mau makan mau nggak makan, peduli amat. Orang Jepang juga begitu, ngambil kekayaan dibawa ke sana, mereka senang-senang pesta pora di sana. Orang yang ada di sini mau makan nggak makan, bodoh amat. Sekarang juga begitu maunya. Amerika juga begitu, ngambil kekayaan yang ada di negeri yang kita cintai, diambil ke sana untuk macam-macam. Orang sini mau nikmati atau tidak, bodoh amat. Mau dibawa ke timur sana juga begitu. Mereka ambil apa yang ada di sini. Mereka tidak pernah memikirkan. Nah, kalau kemudian dalam Islam tidak. Karena bukan kekayaan, bukan ini, itu dan sebagainya yang kemudian diinginkan dalam futuhat yang dilakukan oleh kaum muslimin. Yang diinginkan ada dan tunduk ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena sebenarnya kedudukan kita semuanya sama, semuanya sama. Arab mau orang Amerika, mau orang Afrika, mau orang Cina, mau orang Indonesia dan sebagainya, sama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan adalah takwanya. Makanya jika kemudian orang Indonesia takwa kepada Allah, hebat. Orang Amerika taat kepada Allah, hebat. Ya, orang Arab taat kepada Allah, hebat. Jadi kehebatan dan kemuliaan itu sandarannya adalah pada takwa itu. Orang Amerika taat kepada Allah dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dalam hadis ini dengan doa Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab
wa hazimal ahzab zimhum mansubna alaihi. Jadi doa yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita adalah, ya Allah yang menurunkan kita, yang menjalankan awan, menguasai jagat raya alam semesta ini, wa hazimal ahzab, dan mengalahkan musuh-musuh, ihzimhum mansurna alaihi. Ya Allah, ya, kalahkanlah mereka, hancurkanlah mereka, dan tolonglah kami atas mereka. Jadi kalau seandainya kemudian sehebat apapun musuh kita itu, jika kemudian kita mendapatkan pertolongan Allah, mudah saja bagi Allah. Dan Allah yang kemudian memiliki segala daya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala kekuatan. Sebagaimana dulu orang Indonesia barangkali, ya, para ulama dulu, ya, orang Nusantara ini ketika dijajah Belanda, dijajah Inggris, Portugis, bahkan Jepang dan sebagainya, senjatanya cukup sederhana saja. Kalau menurut akal ya tidak masuk akal. Tapi jika kemudian Allah menghendaki kemenangan bagi kaum muslimin pada waktu itu, maka itu yang akan terjadi. Begitu Ustaz Aziz untuk sesi kali ini. Barangkali ada pertanyaan atau apa? Saya persilakan Ustaz Aziz. Baik, ada satu pertanyaan Ustaz di YouTube ini. Ada saya bacakan ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya bekerja di dunia pendidikan. Kadang ketika melihat yang susah diatur itu rasanya gemes, ingin marahin Ustaz. Karena tidak bisa dibilangin. Pripun Ustaz? Ini marah dalam mendidik itu gimana mungkin itu maksudnya ya? Monggo Ustaz. Terima kasih ya. Terima kasih atas pertanyaan apa. Ya, suatu yang sedang kita hadapi. Saya panjang semua. Kalau itu ada di sekolah, barangkali sama. Bagaimana kita itu marah kepada anak didik atau kemudian marah kepada anak gitu ya. Pemirsa Kapan Channel yang dimuliakan oleh Allah. Begini, apakah boleh kita itu marah? Boleh, ya, dianjurkan. Selama kemudian kita itu marah terhadap sesuatu yang di situ itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Islam, maka wajib kita itu marah. Di saat kemudian kita itu melihat sesuatu yang itu bertentangan dengan Allah, wajib kita itu marah. Gitu. Tidak benar itu. Nah, bagaimana kemudian kita itu marah? Nah, itu yang kemudian perlu kita bahas. Jadi berkaitan dengan marah itu tidak lantas kemudian kita menghalalkan segala cara. Contoh misalnya kayak tadi ya, guru atau pak guru yang ada di sekolah, kemudian menghadapi murid-murid itu kok susah untuk diatur dan sebagainya. Marah itu boleh kalau kemudian anak-anak itu sudah kebangetan ya saya gitu. Tapi ketika kemudian kita itu memarahi, kita dibolehkan untuk memukul untuk litak tip itu boleh. Jadi tidak menyakitkan ya, tapi memberikan efek gitu. Sehingga apa yang kemudian kita lakukan itu tidak kemudian menjadikan anak itu lari dari kita atau justru malah tidak mau menerima kebaikan yang kemudian kita sampaikan. Jadi kita bisa kemudian ya mengajarkan kepada mereka, karena boleh jadi ketika mereka itu banyak tingkah melakukan ini itu dan sebagainya, ya kita juga sama-sama introspeksi juga ya. Karena kenapa bisa terjadi kayak begitu? Ya mungkin dari apa yang kita sampaikan itu selalu membosankan, barangkali begitu ya. Sehingga kemudian kita juga perlu inovasi atau kemudian kreatif dalam menyampaikan materi pelajaran. Kenapa kemudian anak-anak itu kok
misalnya tidak memperhatikan kita karena kita kurang caper gitu. Ini kurang caper nih Ustaz Aziz. Kalau kita kurang caper, jadi untuk bisa menarik anak didik itu bisa perhatian dengan kita itu ya memang harus ada inovasi-inovasi yang menarik. Kita menyampaikan pembelajaran atau kemudian menyampaikan pelajaran itu sebisa mungkin menarik bagi anak-anak. Nah, ketika kemudian apa yang kita sampaikan itu menarik, maka sudah barang tentu anak-anak itu akan tidak banyak kemudian tingkah-tingkah yang nggak perlu yang dia itu lakukan. Dia akan nurut saja dengan kita. Nah, ini berkaitan dengan alat peraga, berkaitan dengan kreativitas ketika kita itu menyampaikan sesuatu. Dulu saya pernah sudah menyampaikan berkaitan dengan pembelajaran itu bisa metode lagu, bisa metode keterampilan, bisa metode permainan dan sebagainya. Itu yang menjadikan anak-anak itu lebih fokus saja dan enjoy dengan apa yang kita sampaikan, sehingga paling tidak kemudian anak-anak itu akan fokus dengan apa yang sedang kita sampaikan. Nah, berikutnya kadang-kala kemudian kenapa anak-anak itu banyak tingkah ini itu dan sebagainya, kalau kemudian kita larang itu kok atau kita bilangin kok tetap aja gitu ya. Karena begini, pemirsa Kafajen yang dimuliakan Allah, dari ilmu yang barangkali kita bisa pelajari ya berkaitan dengan psikologi anak itu, anak-anak yang kinestetik misalnya itu memang tingkahnya bawahnya. Nah, bagaimana kemudian cara untuk paling tidak lebih bisa menunjukkan mereka anak-anak yang kayak begitu, itu sentuh saja dia, pegang aja kepalanya atau kemudian pundaknya dia, lus belakangnya. Jadi kadang kita itu kan merasa itu anak dewi bisa begitu ya. Tapi kalau kemudian anak-anak atau siswa-siswa kita itu anak, jadi sambil ngomong atau kemudian sambil kita itu memberikan masukan pada dia, pegang pundaknya atau pegang punggungnya atau pegang kepalanya sambil dia ngomong gitu. Ya, insya Allah itu akan paling tidak bisa menjadikan dia itu perhatian terhadap kita. Itu kalau anak-anak kinestetik, karena dia main sentuhan. Jadi kalau sudah disentuh, dia akan respect gitu, ya. Dia akan respect. Sama jika kemudian anak-anak kita juga kayak begitu. Kalau tingkahnya macam-macam, pegang aja dia atau kemudian kita gendong atau kemudian ya kita pegang dia, kita pegang kepalanya atau pegang punggungnya dan sebagainya, baru kita ngomongin. Gitu. Ketika kemudian kita itu memberitahu, ya insya Allah dia akan mendengarkan itu. Ya. Dan memang situasi kondisi itu juga menentukan, dan kita juga harus tahu positioning anak, termasuk kemudian kita juga harus introspeksi pada diri kita juga, ya. Kalau sebagai guru yang ada di kelas. Ya. Insya Allah itu Ustaz Aziz ya bisa saya sampaikan. Baik, jazakumullah khairan katsir Ustaz. Kami sampaikan terima kasih apa yang sudah disampaikan tadi oleh beliau. Kami mohon berkenan memimpin doa Ustaz, dan mungkin kesimpulan di akhir segmen ini agar lebih barokah majelis kita Ustaz. Monggo Ustaz. Iya, insyaallah. Ya. Baik pemirsa Kafa Channel yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sekali lagi bab sabar ini nanti ada 3 hal ya yang perlu kemudian kita perhatikan. Yang pertama, sabar itu adalah dalam rangka kita menjalankan perintah-perintah Allah. Itu perlu kesabaran. Sholat perlu kesabaran. Zakat, puasa, haji itu perlu kesabaran. Amar ma'ruf nahi mungkar itu perlu kesabaran. Jadi apa yang kemudian kita lakukan berkaitan dengan perintah-perintah Allah itu perlu sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di saat kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kita itu minum minuman keras misalnya, perlu sabar. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita riba, perlu sabar. Di saat Allah Subhanahu wa taala melarang kita apapun yang kemudian dilarang dalam agamanya, perlu kesabaran.
Dan sabar berikutnya adalah sabar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita semua, maka perlu kesabaran. Ya. Jadi apapun yang kemudian menimpa kita, ya, sesungguhnya ketahuilah, sebagaimana dalam hadis tadi, Rasulullah mengabarkan seseorang yang kemudian dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Ya. Dan jika kemudian seseorang itu bersabar, maka balasannya surga. Dan jika kemudian seseorang itu bersabar, maka pasti dibalik apa yang kemudian diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada kebaikan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi kalau seandainya kemudian pada saat sekarang ini ada banyak hal-hal yang dan kita hadapi, termasuk di masa pandemi yang kayak demikian ini, kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita dan akan memberikan balasan yang terbaik untuk kita, insyaallah. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua, para pemirsa Kafa Channel, keluarga kita semua, insyaallah mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sabar itu balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sabar itulah kemudian kita semua juga akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan dunia ini, insyaallah. Kita juga berdoa mudah-mudahan untuk saudara-saudara muslim kita di seluruh dunia juga, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dari wabah yang terjadi pada saat sekarang ini, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua kaum muslimin segera untuk menyongsong kembali tegaknya syariah Allah Subhanahu wa taala diterapkan di muka bumi ini, insyaallah. Amin Allahumma amin. Ini doa wassalamu wal qabul bijai sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil hamdiyyati al-azati mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tudhammina jami' sayyi'at wa tarfa'una bi ajdat 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil hawla bil hayat wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك السخاء وسوء القضاء وسمطة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من العلم الناس لا تسمع ومن دعوة استجاب لها. يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Ibnu Ali Tamam. Semoga menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Dan pemirsa Kafa Channel yang dirahmati oleh Allah, demikian bahasan kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan program-program di saluran Kafa Channel setiap hari. Di antaranya ada akhbar malam, sajian informasi aktual, berita, reportase, wawancara, untuk meningkatkan layanan informasi edukatif dalam perspektif Islami. Hadir setiap hari pukul 19.00 bersama News Anchor Saudara Alimuddin Rashid. Kemudian dilanjutkan dengan kajian malam, ada kalam, pukul 19.30 sampai 21.00 dalam rubrik kajian keluarga Samara bersama Ustadz Abu Zaid dengan tema hak dan kewajiban pasutri pada masa iddah. Dan kemudian besok pagi, tanggal 3 September 2020, ada kalam fajar pukul 5.00 sampai 6.00. Dalam rubrik kajian Kitab Al-Kabair, temanya adalah
dosa besar liwat ya, bersama Gus Aziz Fatoni. Baik pemirsa Kafa Channel yang dirahmati Allah, jangan lupa terus dukung kami dengan like, komen, share, dan subscribe saluran ini. Jangan lupa pula menekan tombol lonceng agar kita terus mendapatkan update informasi, kajian, dan agenda di saluran Kafa Channel ini. Akhirnya saya Abdul Aziz dan segenap kru yang bertugas menyampaikan pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilaf. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahil halim, subhana man ta'attafa bil izzi wa qala bih, سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء علمه، سبحان الله عالم الخفيات